Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Oke, kita masuk ke segmen fakta di balik laga. Tentu saja pertandingan yang sangat menentukan di ACL 2 antara Persib Bandung kontra Jejang FC. Nah, yang lebih menariknya lagi antara laga terakhir di grup ini digelar di jam yang sama, yakni Taipot FC lawan LCS itu di jam 7 malam dan juga Persib lawan Jejang itu jam 7 malam. Jadi dua tim ini sama-sama saling menunggu nih. Bagaimana hasil di pertandingan yang lain ya. Makanya kita nggak tahu nih bagaimana hasil Persib, nah atau para pemain Persib dan para pemain LCS nggak tahu nih bagaimana yang terjadi di laga atau di pertandingan yang lain gitu kan. Makanya ini laga yang cukup mendebarkan sih, bukan cuma buat Persib tapi buat LCS juga. Tapi oke lah, terlepas dari lolos atau enggaknya Persib di babak 16 besar nanti, kita akan coba bedah nih dan cari tahu ada apa saja sih yang terjadi di balik laga kali ini. Apakah akan ada lagi kontroversi seperti yang di laga antara Port FC lawan Persib kemarin, dan juga bagaimana strategi Hodak selama di pertandingan ini, sebab ya pertandingan ini butuh menang banget Persib. Tapi seperti biasa sebelum kita bedah apa yang terjadi di laga kali ini, saya tetap mendukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah beberapa hal yang terjadi di laga antara Persib Bandung kontra Jejang FC di AFC Champions League 2. Inilah beberapa hal yang terjadi di laga terakhir nih Persib lawan Jejang FC. MNC TV, ini banyak yang kegocek ya, dikira akan live di RCTI tapi malah dipindahin ke MNC TV. Lagian nih stasiun TV aneh banget sih, pindah-pindah mulu nih siarannya. Udahnya sinyalnya lemot lagi, ada. Pertemuan kedua, ini adalah pertemuan kedua dua tim ini di ACL 2. Sebab di pertemuan pertama Persib itu kalah 0-1 dari Jejang. Gol Franco Andreas Jevic di menit ke-15, ini apa ya? Seperti ibaratnya Hodak ini asal Kroasia, dihukum oleh pemain asal Kroasia. Gol Kouassi di menit ke-21 adalah gol ketiga Kouassi di ACL 2. Dan lagi-lagi seperti yang sering kami bahas, jika kesalahan pertahanan Persib itu jadi petaka, dan kali ini pun lagi terjadi lagi kesalahan dari lini pertahanan Persib. Cuma memang di sini agak kontroversi ya. Sebelum gol ini terjadi, ini kaki Kouassi ini tertangkap kamera menendang ke arah wajah Kevin Ray Mendoza. Sayang banget ya, di ACL 2 ini nggak ada VAR, jadi nggak bisa nih direview lagi. Gol Beckham Putra di menit ke-30 adalah gol perdana Beckham di ACL 2. Ini pun ada kontroversi juga sih, sebab milestone 5 dianggapnya pelanggaran terlebih dahulu nih pada pemain Jejang nih. Nah, di menit ke-33 ini kelihatan banget ya, ini butuh banget seorang striker murni ya. Ini butuh banget seorang DDS. Masa 3 pemain nyerang di situ ada umpan silang begitu, nggak ada yang bisa nyundul satu pun. Ada Hodak, gimana ini Hodak? Gol kedua Andreas Jevic di menit ke-39. Ini lagi-lagi kesalahan lini belakang Persib. Ya masa pemain bisa bebas gitu, nggak ada yang ngawal sih. Gimana sih? Kan dilatih oleh pelatih yang basicnya back, tapi backnya kok pelongo semua. DDS dan Tyrone Delpino, dua pemain ini terlihat kesal dan gregetan banget nih, pengen cepat main nih. Tapi nggak tahu juga nih kenapa Hodak nih malah mencadangkan mereka berdua, sampai-sampai harus ditenangin sama Igor Tolik nih. Gol kedua Kouassi di menit 57 adalah gol keempat Kouassi di ACL 2. Lagi-lagi ini kesalahan back Persib lu ya. Gol DDS di menit ke-69 adalah gol ketiga DDS di ACL 2. Noh, plototin sama lo Hodak. Kenapa lu cadangin DDS padahal lagi butuh cetak gol?
Nah ini yang aneh nih, Gian Kouassi ini kok nggak dikasih kartu kuning sih, lakukan pelanggaran sama Tyrone Delpino di menit 72. Ini wasit juga agak aneh nih di laga ini nih. Penalti Tyrone Delpino di menit injury time babak kedua adalah gol kedua Tyrone di ACL 2. Kemenangan hampa, ya terasa hampa kemenangan Jejang FC. Meskipun menang atas Persib, tapi Jejang FC dipastikan gagal lolos ke 16 besar. Sebab di laga lain, LCS justru menang atas Sport FC. Tapi ya minimal kalian dapat duit 1,5 M lah ya. Oke, apa yang mau kita bahas coba? Ya udahlah ya, Hodaknya aja udah nyerah dari awal kok di laga ini. Udah tahu Persib butuh nyetak gol banyak. Formasinya itu lagi. Malah tambah parah. DDS dan Tyrone malah dicadangin. Ya emang dia bilang, Bobotoh bukan pelatih. Saya yang lebih tahu. Aing oge nyaho siap pelatih tapi tah polototan ku siap. Prediksi aing bener lain. Kan kami udah bilang, kalau Persib pakai formasi yang kami kasih di prediksi pertandingan, kami yakin Persib bisa menang. Dan ini terbukti, di babak kedua setelah DDS masuk dan formasi seperti yang kami bikin, bisa nyetak 2 gol loh Persib. Cuma ya itu, di sini kami kembali kritik dan katakan ya, buat apa sih numpukin banyak pelatih bertipikal back, kalau cara main back Persib kayak gini? Buat apa ada Hodak, Igor, Jupe, Yaya, semuanya pelatih back, tapi di laga ini 4 gol yang bersarang ke gawang Persib semuanya kesalahan back. Cuma Edo yang tampil bagus di lini belakang di laga ini. Kan akhirnya jadi pertanyaan, selama ini apa yang dilatih oleh Igor Tolik sebagai pelatih dengan basic back? Kalau kondisi back Persib aja masih kayak gitu. Hodak pernah bilang kemarin, musim lalu saat saya mendatangkan Henen dan Stefano, awalnya banyak yang meragukan, tapi akhirnya dipuja-puja. Ya wajar kalau musim lalu itu ada pelatih striker yang bisa bikin striker Persib itu tajam. Ada Teddy Cahyono yang deket sama PSSI dan LEB, jadi dibantu. Udah tahu lawannya tim Cina, wasitnya tim Timur Tengah, pakai lalawora, nanaonan meren. Ya emang sih, meskipun Persib menang di laga ini, tetap Persib nggak bakalan lolos sebab LCS-nya menang di laga lain. Tapi paling tidak kalau Persib menang nggak bikin penonton kecewa. Kalau gini kan kami kecewanya double, supporter kecewanya double. Dia bilang Bobotoh itu bukan pelatih, cuma supporter. Betul emang kami ini cuma supporter. Tapi ingat, pelatih, pemain, atau lu tuh kalian itu bisa keluar dari Persib dengan seenaknya lo ya. Tapi kami sebagai supporter tetap setia sama Persib. Jadi secara loyalitas kami tuh lebih loyal dibanding kalian. Ingat itu Hodak. Ingat ya Hodak, lu itu cuma baru 2 tahun kurang lu di Persib, tapi ngerasanya kayak bos banget di Persib. Kami ini dari lahir udah Persib lu. Nggak usah ngeraguin kami soal loyalitas. Jadi jangan anggap kami cuma supporter. Ini tuh ketulah buat Hodak. Hodak bilang cuma anggap kami ini sebagai supporter, tapi analisa dari orang yang lu bilang supporter ternyata lebih tepat dan lebih bagus dari taktik yang lu pakai Hodak. Kami kecewa bukan lantaran Persib gagal ke 16 besar lo ya, tapi kami kecewa lantaran ucapan Hodak. Dia bilang kita itu cuma supporter. Lah kita udah capek dari kecil ngedukung Persib lu ya. Ke stadion beli tiket dengan duit sendiri. Lah kalian datang ke Persib digaji lu sama duit kita. Duit kita itu kan dari beli tiket. Lah malah nggak dianggap. Jadi silakan nilai sendiri. Capek hati aing mah bener. Untuk para pemain, ini dengan melihat permainan seperti ini ya, udah nggak ada toleransi nih buat pemain-pemain yang emang nggak berkontribusi. Gustavo out deh, Milson 5 out deh, nggak ada efeknya kalian di Persib. Buat yang lokal yang nggak main sepenuh hati, yaitu yang nggak bisa nunjukin kemampuannya seperti Ferdiansyah, Rian Kurnia, Henen, silakan kalau mau keluar dari Persib.
Oke, itu tadi ya sedikit yang bisa kami bedah, kami bahas dan kita kulik dalam laga lanjutan. Laga terakhir sih sebenarnya penyisihan grup di AFC Champions League 2 antara Persib Bandung kontra Jejang FC. Nah, bagaimana menurut kalian? Ya udahlah ya. Apapun yang terjadi inilah sepak bola kita ya. Jadi makanya kita ikutin terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Riasport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Riasport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.